Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami kitab suci Al-Quran. Dimohon para pemirsa untuk membuka Qurannya masing-masing untuk mengikuti pengajian ini. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyumakhisallahu alladzi amanu wa yamhaqul kafirin. Nah, ini kaitannya melanjutkan dengan peristiwa perang-perang itu. Artinya menerangkan perang kemarin itu. Nah, kalau Allah merintahkan umat Islam untuk berperang melawan orang-orang kafir, itu dimasukkan untuk apa? Waliyumakhisallahu alladzina amanu, agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Orang-orang yang beriman diperintah berperang membela agama Allah, itu dimaksudkan untuk menghapus dosa. Manusia yang banyak dosa itu dibersihkan dosanya dengan cara diperintah mengikuti perang dalam rangka membela agama Allah. Itu yang dimaksudkan berperang untuk membersihkan dosa-dosa. Wayam kakul kafirin, dan juga Allah itu akan membinasakan orang-orang kafir. Jadi melalui perang itu dimaksudkan juga akan menghancurkan, membinasakan orang-orang kafir. Begitulah itu ayat ini maksudnya begitu itu. Am kasibtum an tadkhulul jannah walama ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wali ya'lamas sabirin wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu, hei umat Islam, menyangka bahwa kamu itu masuk surga? Maksudnya apa, sudah mau perang tuh kamu sudah mesti masuk surga, begitu? Apa kamu mengira atau menyangka bahwa kamu akan masuk surga? Walama ya'lamillahu alladzina syahadu, padahal belum jelas bagi Allah orang-orang yang berjihad itu. Artinya walaupun kamu tampak berangkat perang, tapi apa betul-betul kamu tuh niat berjihad, mau melawan merang orang-orang kafir, mengalahkan orang kafir dengan niat lillahi ta'ala. Allah belum bisa melihat dengan terang itu. Orang-orang yang berangkat perang itu apa betul-betul jihad betul. Allah belum jelas bagi Allah itu belum jelas. Kok kamu sudah merasakan masuk surga? Wa ya'lamas sabirin, dan juga belum tampak jelas bagi Allah mana-mana orang yang sabar dalam perang menghadapi musuh itu. Jadi kalau sudah perang menghadapi musuh yang berat, banyak cobaan-cobaan, lalu mereka sama sabar tetap bertahan untuk menghancurkan musuh, lah baru itu yang dihitung sebagai orang yang betul-betul berjihad di jalan Allah. Nah kalau mati, lah itu diharapkan matinya mati syahid. Mati syahid itu jatahnya surga. Nah Allah tahu itu bahwa kebanyakan dari kamu sekalian umat Islam itu belum tampak semua itu. Jihad yang benar-benar dan kesabaran yang benar-benar itu belum tampak. Maka jangan lalu menyangka bahwa kamu itu pasti masuk surga. Belum tentu, belum tampak bahwa kamu itu betul-betul jihad sebenarnya dan belum sabar dalam perjuangan membela agama Islam itu. Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli antal kauhu faqad ra'aitumuhu wa antum tangdurun. Sungguh kamu itu menginginkan mati syahid ya. Jadi Allah beritahu itu, kamu masuk perang, maju perang membela agama Allah, jihad fisabilillah itu maunya mati syahid itu. Sungguh kamu itu kan maunya menginginkan mati syahid. Min qabli antal kahu, padahal kamu itu belum menghadapi perang itu. Ingin mati syahid, tapi kamu sendiri belum menghadapi perang itu. Nah, pada perang Badar ini lalu terjadi ini,
Faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Lah sekarang ini pada perang Uhud nih, pada perang Uhud itu kamu telah melihatnya itu loh. Itu ada musuh itu harus diperangi itu. Wa antum tanzurun, dan kamu sudah ya bisa melihat itu. Kamu sudah tahu itu. Kamu bisa menyaksikan betul itu. Itu ada musuh yang perlu diperangi. Nah di sini inilah kalau kamu mau mati syahid, ya begitulah. Majulah perang. Itu sudah ada tampak itu ada musuh yang perlu dimusuhi sehingga hancur mereka itu. Nah, begitu. Wa ma Muhammadun ila rasul qad khalat min qablihi rasul afa immata aqutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibahi falan yadurrullaha syai'a wasajillahu syakirin. Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Jadi tidak lain, Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad khalat min qabli rusul. Dan telah berlalu banyak rasul-rasul, beberapa rasul. Apakah jika rasul itu mati atau terbunuh dalam peperangan, apakah kamu akan berbalik ke belakang? Sebab ini dalam perang ini ada dikabarkan bahwa Rasulullah telah meninggal. Nah, kalau sudah meninggal, wah, repot itu. Bolonya anak buahnya itu langsung menjadi kacau balau. Nah, terus Allah memberitahu begini. Muhammad itu hanya seorang rasul. Telah berlalu rasul-rasul, beberapa rasul. Nah, kalau rasul itu mati atau terbunuh, lalu kamu akan berbalik ke belakang. Artinya lalu tidak menjadi Islam lagi, menentang Islam. Begitu maksudnya. Padahal mengancam, bama yang kolim ala akibahi, padahal orang yang berbalik ke belakang lalu keluar dari agama Islam itu, fala yadurullaha syai'a, tidak akan bisa membuat mudarat pada Allah sedikitpun, tidak bisa mencelakakan Allah sedikitpun. Wasayajillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Nah, orang yang bersyukur dalam peperangan yaitu ya justru orang yang berperang melawan musuh dengan sebenar-benarnya dan akhirnya mendapat mati syahid. Wah, itu orang-orang dapat balasan dari Allah nanti, balasan di surga. Nah, orang yang seperti itu ya malah harus bersyukur yang seperti itu. Berperang sungguh-sungguh membela agama lalu meninggal di peperangan, di medan peperangan, itu mati syahid. Itu orang yang bersyukur malah seperti itu. Wa makana linasin antamuta ila biidnillah kitabah muajjala wa may yurid sawabat dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha wasajadis syakirin. Dan tidak ada suatu jiwa pun akan mati kecuali dengan izin Allah. Nah, ini kaitannya juga dalam perang tadi. Kalau orang berperang itu masalah mati itu urusan Allah. Jadi tidak akan itu seseorang maju perang akan mati kalau sebelum diizinkan oleh Allah. Jadi kalau orang berperang mati di medan perang, nah, dan mati syahid itu izinnya Allah. Ya begitu. Supaya orang itu mantap saja. Semua mantap. Maju perang, pokoknya mati atau tidak mati urusan Allah. Pokoknya perang itu. Kitabah muajjalah. Nah, tentang kematian itu merupakan ketetapan Allah yang sudah ditentukan batas akhirnya. Jadi orang hidup itu kapan matinya itu sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ditentukan itu. Kapan batas akhirnya mati seseorang itu sudah ditentukan. Oleh karena itu dalam hal perang itu masalah mati ya pokoknya terserah pada Allah saja.
banyak orang yang maju perang malah tidak mati. Nah, tapi ada juga yang mati. Bahkan mati itu tidak usah maju perang pun, kalau sudah jatahnya mati sampai waktunya, waktu yang telah ditentukan itu ya mati juga. Orang yang tidur di tempat tidur bisa juga pagi-pagi tahu-tahu mati. Nah, begitu. Jadi masalah mati itu urusan Allah sesuai dengan ketetapan yang sudah tentukan. Kapan batas akhirnya orang hidup itu? Nah, begitu. Wa may yurid sawabat dunya nutihi, maka barang siapa yang menginginkan balasan pahala di dunia, maka Allah itu akan memberinya. Wa may yurid sawabal akhirah nutihi minha, maka barang siapa yang berkeinginan untuk mendapatkan pahala di akhirat, Allah juga akan memberinya. Nah, ini maksudnya begini. Orang berperang itu ada yang niatnya memang betul-betul memenuhi perintah Allah untuk berjihad fisabilillah, membela agama Allah. Tapi ada orang yang ikut berperang, ya ikut perang dalam rangka niatnya tidak untuk membela agama, tapi akan mendapatkan jarahan atau ghanimah, mendapatkan barang jarahan dari musuh. Nah, itu orang yang model cari pahala dunia itu namanya. Jadi orang yang hanya perang mau mencari pahala dunia, mendapat ghanimah, mendapat barang jarah, itu dia itu menginginkan ya pahala dunia. Nah, kalau niatnya begitu, ya Allah akan beri nanti. Kalau dia maju perang bisa menang, lalu dia membawa jarah yang banyak dari musuhnya itu. Tapi kalau yang niatnya berperang itu mencari pahala akhirat, tidak memperhitungkan itu barang jarah itu, pokoknya saya maju perang bela agama Allah gitu. Ya, orang seperti itu yang diharapkan hanya pahala di akhirat. Nah, nanti akhirnya Allah itu akan membalas itu orang-orang, bagi orang yang bersyukur itu. Orang yang bersyukur, orang yang bisa menikmati ya karunia Allah. Ya, kenikmatan itu bisa saja yang berupa malah perintah untuk berperang itu kenikmatan. Karena apa? Nanti kalau mati syahid, nah begitu. Kalau mati syahid kan jatahnya masuk surga. Itu dia malah menginginkan seperti itu. Itulah orang yang bersyukur mendapat perintah untuk berperang, mengharap dia mati di medan perang, mati syahid dan masuk surga.